Pada zaman dahulu kala, di desa terpencil yang bernama Desa Bumbu, hiduplah keluarga yang tentram dan bahagia, yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang putri yang cantik jelita dan sangat rajin. Ayah Bawang Putih adalah seorang lelaki yang sangat pekerja keras. Suatu hari, ayah Bawang Putih akan pergi keluar kota untuk bekerja. Ketika ayah Bawang Putih pergi, tinggallah hanya Bawang Putih dan ibunya di rumah. Nak, ibuku, ayah pergi keluar kota dulu ya, jaga diri kalian baik-baik. Ya, ayah juga jaga diri ayah baik-baik. Iya ibuku, putriku kau jaga diri baik-baik ya. Iya ya, cepat pulang ya, kan pasti sangat merindukan ayah. Ayah pasti juga merindukan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ibu ke sungai dulu ya, mau nyuci baju. Tidak usah Bu, biar putih saja. Tapi nak, Biar putih saja Bu, Ibu istirahat saja di rumah, Ibu kan sedang sakit. baiklah, kau memang anak yang sangat pengertian. Ibu bangga sekali punya anak sepertimu. Iya Bu. Hati-hati di sungai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika Bawang Putih pergi ke sungai, sedangkan ibu Bawang Putih sendirian di rumah, ternyata Mbok Rondo dan Bawang Merah telah menyiapkan rencana busuk terhadap ibu Bawang Putih. Merah, ayo kita lakukan rencana kita. Ayo ibu, aku sudah tidak sabar melihat ibu Bawang Putih mati dan semua harta yang mereka miliki akan menjadi milik kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dan Bawang Merah, silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Kedatangan kita kemari ingin membagikan makanan khusus buatan kita untuk ibu loh. Silakan dicoba ya Bu. Ayo Bi, dicoba masakan ibu pasti enak. Wah, sepertinya enak. Mari kita makan bersama. Wah, tidak, kami sudah makan tadi di rumah. Iya, kami sudah mencobanya tadi di rumah. Silakan dicoba, Bi. Wah, sekali lagi terima kasih. Iya. Aduh, kepala aku sakit sekali. Rasakan kau. Resepku ternyata manjur juga. Sebentar lagi, semua kekayaan milikmu akan menjadi milikku. Selamat tinggal, wanita bodoh. Assalamualaikum Putihku. Ibu bangun Ibu. Ibu kenapa? Ibu bangun. Aku kan putih sendiri Ibu. Sejak kehilangan sosok ibu yang sangat menyayanginya, Bawang Putih amat merasa kesepian dan kerap menyendiri di kamarnya. Pada saat itu, Mbok Rondo dan Bawang Merah sering berkunjung ke rumahnya untuk membawa makanan. Bahkan, membantu Bawang Putih mengerjakan pekerjaan rumah. Hal itu membuat ayah Bawang Putih tertarik untuk menikahi Mbok Rondo agar Bawang Putih tidak merasa kesepian lagi. Nak, janganlah kau terus-terusan begini. Kasihan ayahmu. Dia sedih melihatmu terus-terusan seperti ini. Aku masih tidak menyangka Ibu akan pergi meninggalkanku. Sudahlah Putih, kau tak perlu bersedih. Kamu masih punya ayahmu dan kita. Tapi Bi, kematian Ibu sangat tak disangka. Dan kenapa secepat ini? Sudahlah Putih, kau tak perlu terus-terusan seperti ini. Ya Putih, kamu jangan bersedih. Paman, maukah Paman menikahi Ibu Bawang Merah agar Bawang Putih tak merasa kesepian dan bersedih hati seperti ini? Menikah, Putih anakku, apakah engkau ingin aku menikah dengan ibu Bawang Merah? Putih tidak tahu Ayah. Sudahlah Putih, jika ayahmu menikah dengan ibuku, kita bisa jadi saudara. Iya Merah. Jika itu maumu agar kau tersenyum kembali, maka ayah akan menikah dengan ibu Bawang Merah. Bagaimana Bu? Tentu saya mau jika menikah dengan lelaki seperti Anda. Akhirnya, ayah Bawang Putih menikahi ibu Bawang Merah.
Pernikahan dirayakan dengan sangat sederhana. Hanya beberapa tetangga dan keluarga yang datang menghadiri acara tersebut. Aduh, penghulunya kemana sih? Lama banget. Mungkin penghulunya masih di perjalanan. Ah, emang dasar. Mawas tuh penghulu. Duduklah dulu, sabar. Assalamualaikum. Maaf Bu, Pak, saya terlambat. Dari mana aja sih, Pak? Maaf Bu, tukar savro. Ah, alasan saja. Iya maaf Bu, maaf sekali. Sudah, ayo kita mulai saja. Sekali lagi maaf ya Bu. Iya. Oke, kita mulai. Saya nikahkan Bapak Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah dengan emas kawin seperangkat bumbu dapur dibayar, maaf ini benar tunai? Tunai. Dibayar dengan tunai. Gimana nih prestasi? Sah nggak nih? Sah. Alhamdulillah. Kapan nikah? Setelah ayah Bawang Putih menikahi Mbok Rondo, Bawang Putih tidak lagi bersedih dan mengurung diri di kamar. Akan tetapi, pada suatu hari, Mbok Rondo dan anaknya memiliki rencana busuk lagi. Ibu, kita jadi meracuni ayah Bawang Putih kan? Tentu sayang. Sekarang, bawa teh ini dan sajikan kepada lelaki itu. Oke, Ibu. Ayah, ini merah buatkan teh untuk ayah. Makasih ya, Nak. Ngomong-ngomong, saudaramu Bawang Putih mana? Bawang Putih mungkin di sungai ya. Ayo ya, diminum dulu tehnya. Ibumu mana? Bawang merah tidak tahu, ayah. Baiklah, ya kami carinya. Ayah sudah mati ya? Ups, akhirnya semua kekayaan ini akan jadi milikku dan ibu. Ibu, kita berhasil, Ibu. Akhirnya kita berhasil, Merah. Sekarang, kalau Putih datang, kita pura-pura nangis agar ia tidak tahu bahwa kita telah meracuni ayahnya. Oke, Ibu. Beberapa saat kemudian, Bawang Putih pulang dari sungai dengan semangat. Akan tetapi, setelah mengetahui ayahnya terbaring dan sudah tak bernyawa, seketika Bawang Putih lemas dan menangis. Assalamualaikum. Ibu, Merah, ayah kenapa? Kami tidak tahu, Bawang Putih. Iya, kami sudah menemukannya dalam keadaan seperti ini. Ayah, bangun ayah. Jangan tinggalkan Putih ayah. Ayah kenapa? Ayah bangun. Kini, ayah dan ibu Bawang Putih telah tiada. Bawang Putih pun merasa sangat sedih dan hidup sebatang kara. Dia selalu diperlakukan seperti pembantu oleh ibu tirinya dan Bawang Merah. Bawang Putih tidak pernah melawan, dan Bawang Putih selalu menuruti perkataan ibu dan saudara tirinya. Putih, cepat ke sini. Iya, ada apa, Merah? Rapikan kukuku, karena aku harus tampil cantik tiap harinya. Baik, Merah. Putih, cepat kemari. Sebentar, Merah. Aku harus menemui ibu. Iya, ada apa, Ibu? Anak kurang ajar. Ibu menyuruhmu untuk membersihkan tempat ini. Kenapa kau tak selesaikan juga? Maaf, Bu. Tadi Merah memanggilku. Kau ingin menyalahkan anakku? Dasar kau. Ampun, Bu. Sakit. Sekarang, bersihkan tempat ini. Kalau tidak, ibu akan menghukummu. Baik, Bu. Putih, cepat ke sini. Sebentar, Merah. Sebentar lagi. Kau harus turuti kemauanku. Aduh, sakit, Merah. Makanya cepat, makanya aku suruh. Hari demi hari, Bawang Putih selalu diperlakukan sadis oleh ibu tiri dan Bawang Merah. Suatu hari, Bawang Putih sedang mencuci baju dan selendang di sungai. Akan tetapi,
sebuah selendang bawang merah hanyut di sungai. Pada akhirnya, bawang putih pun memutuskan untuk mencari selendang bawang merah sampai ketemu. Dan tiba-tiba, di tengah hutan, tidak sengaja menabrak pangeran yang sedang bersama pengawalnya. Aduh, maaf saya tidak sengaja. Ya, tidak apa-apa. Siapa namamu? Nama saya Bawang Putih. Baiklah, Bawang Putih. Di mana rumahmu? Maaf saya buru-buru, saya harus pergi. Bawang Putih. Cantik. Sepertinya kau menyukainya, Pangeran. Ah, bisa saja kau pengawal. Tolong cari tahu tentang dia. Baiklah, Pangeran. Sejauh kaki melangkah, bawang putih belum juga menemukan selendang bawang merah. Tiba-tiba, bawang putih melihat gubuk di tepi sungai. Lalu, bawang putih pun bertanya ke gubuk itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kau kemari, Nak? Maaf Nek, saya ingin bertanya, apa Nenek melihat selendang yang hanyut di sungai? Apa selendang yang kau cari berwarna merah? Iya Nek, benar. Saya akan kembalikan selendang itu, tapi dengan satu syarat. Syarat apa Nek? Kau harus menemaniku seharian di sini. Baiklah Nek. Selama seharian di gubuk, bawang putih sangat rajin dan cekatan membantu nenek tua itu. Sehingga nenek tua itu pun sangat senang Nek, karena saya sudah membantu Nenek seharian di sini. Saya ingin pulang sekarang. Apa Nenek akan menepati janji Nenek untuk mengembalikan selendang milik saudara putih? Tentu saya akan menepati janji saya. Ini selendang yang kau cari. Terima kasih Nek. Ini ada oleh-oleh untukmu. Pilihlah salah satu. Saya pilih yang ini saja Nek. Kenapa kau tidak memilih yang besar? Saya takut keberatan membawanya Nek. Putih pulang ya Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Baik Nek. akhirnya bawang putih pun kembali ke rumahnya. Assalamualaikum. Dari mana saja kok Bang Putih? Lama sekali kamu cucinya. Maafkan aku Merah, Ibu. Dasar anak kurang ajar. Kami sudah lapar dari tadi. Sudahlah Bang Putih, pergilah ke dapur dan buatkan kami masakan. Baiklah Merah. Tanpa diduga, pengawal pangeran mengikuti bawang putih sejak pulang dari gubuk nenek tua. Dan akhirnya, pengawal melapor kepada pangeran tentang bawang putih. Pangeran, Ya, tidak apa-apa. Pangeran, ternyata Bang Putih tinggal di desa Bumbu. Tadi saya melihat Bang Putih sedang membantu Ratu di pertapaannya seharian. Dan setelah itu pulang ke rumah. Tapi saat dia sampai di rumah, dia dimarahin oleh ibu dan kakaknya. Baiklah informasinya, pengawal. Ternyata, nenek yang ditemui oleh bawang putih adalah seorang ratu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pangeran menemui raja dan ratu untuk membicarakan hal tersebut. Ibu, Ya,
Apakah ibu mengenal bawang putih? Ya, ibu mengenalnya. Dia adalah gadis yang sangat cantik dan baik hati. Aku ingin meminangnya menjadi istriku, ibu. Bagaimana? Ibu akan sangat setuju jika kamu dengannya. Nanti kita bicarakan masalah ini dengan ayah. Beberapa hari lagi kita ke rumah bawang putih untuk menemuinya. Baiklah, Bu. Setelah memasakkan makanan untuk bawang merah dan ibunya, bawang putih mengambil bingkisan tersebut dan membukanya. Hah? Emas? Bagaimana bisa kotak ini berisi emas? Hah? Dari mana kau mendapatkannya, bawang putih? Ibu, kemari ibu. Apa sih merah yang saya berjelas? Lihatlah ibu, apa yang dibawa bawang putih. Emas? Ceritakan bagaimana kau mendapatkannya? Bawang putih menceritakan semua yang dialaminya, dan Mbok Rondo menyuruh anaknya melakukan apa yang dialami bawang putih. Bawang merah pun menghanyutkan selendang dan mencarinya hingga menemukan gubuk itu. Dan ketika menemukannya, bawang merah pun menghampiri gubuk tersebut. Sepertinya itu gubuk yang dimaksud bawang putih. Permisi. Iya. Apakah nenek melihat selendang yang hanyut di sungai? Apa selendang yang kau cari berwarna ungu? Iya, Nek. Saya akan kembalikan, tetapi dengan satu syarat. Kau harus membantuku seharian di sini. Baiklah, Nek. Selama bawang merah di gubuk itu, bawang merah sangat malas dan menyusahkan nenek tua. Nek, apa aku sudah boleh pulang? Aku sudah bosan di sini. Baiklah, kau boleh pulang. Ini selendang yang kau cari. Apakah nenek tidak memberiku hadiah? Baiklah, saya akan memberikan hadiah untukmu. Pilihlah salah satu dari ini. Aku pilih yang ini. Kenapa kau pilih yang besar? Perjalananku ke sini membutuhkan waktu yang sangat lama dan sangat panjang, jadi aku memilih yang ini. Baiklah. Hati-hati di jalan. Bawang merah pun pulang dengan membawa bingkisan yang cukup besar dari nenek tersebut. Ibu, merah pulang ibu. Mana nak hadiahnya? Ini ibu, merah bawakan hadiah untuk ibu. Mari kita buka hadiahnya. Ayo ibu. Mbok Rondo dan bawang merah terkejut dengan isi bingkisan tersebut, karena di dalamnya terdapat serangga dan ulat. Mereka pun akhirnya mati di kerajaan. Pangeran merencanakan bahwa ia ingin meminang bawang putih. Pangeran pun meminta persetujuan oleh raja dan ratu. Raja dan ratu pun sangat menyetujuinya. Ayah, ibu, Ya, ada apa nak? aku ingin melamar bawang putih. Mengapa kau ingin melamarnya? Aku jatuh cinta karena ketulusan hatinya. Baiklah jika itu alasannya. Apakah ayah dan ibu menyetujuinya? Tentu saja kami setuju. Kalau gitu kita sekarang ke rumah Bang Putih untuk melamarnya sekarang. Baiklah, ya. Setelah bawang merah dan ibunya meninggal, datanglah bawang putih. Ibu merah, kalian kenapa? Merah, bangun merah. Ibu, jangan tinggalkan putih sendirian. Ibu, bangun. Biarkan ibu dan saudara tirimu pergi. Dia telah
bekerja padamu, dia panas mendapatkan balasannya. Kalau Putih, tinggallah bersama kami di sana kami dan jangan bersedih lagi. Ayolah Bawang Putih, sudah lama mencarimu dan ingin meminangmu. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk menyatakannya. Maukah engkau merajut kasih bersamaku? Aku akan berjanji satu hal padamu. Aku akan selalu menjagamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Ayo Putih, ikutlah bersama kami. Kami sangat setuju jika kau menjadi pendamping anak kami. Iya, Pak Putih, kami bersama. Tapi aku hanyalah wanita biasa. Tapi kemuliaan itulah yang aku pilih. Baiklah pangeran. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, penghulunya mana sih? Lama banget. Yo. Wes, Ya, lu. mana sih penghulunya? Lama banget. Mungkin penghulunya masih di perjalanan. Ah, emang desa, malas tuh penghulu. Duduklah dulu. Aduh, penghulunya kemana sih? Lama banget. Mungkin penghulunya masih di perjalanan. Ah, emang desa, malas tuh penghulu. Duduklah sebentar dulu. Assalamualaikum. Maaf, saya terlambat. Dari mana aja sih, Pak? Ya maaf Bu, saya terlambat. Ah, alasan saja. Maaf. Apakah benar? Jangan nikahkan. Saya nikahkan Bapak Bawang Putih dan Ibu Bawang Merah dengan emas kawin seperangkat bumbu dapur dibayar maaf ini tunai benar? Nah, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ibu Bawang Merah dibayar tunai. Gimana nih para saksi? Sah nggak nih? Sah. Alhamdulillah. Salaman. Mari Bapak. Alhamdulillah Mas. Gimana nih para saksi? Sah nggak nih? Sah. Alhamdulillah. Asih ya. Assalamualaikum. Maaf saya terlambat Bu. Dari mana aja sih, Pak? Maaf Bu, dokter saya flu.